Kita, masyarakat, netizen Bekasi sudah sukses menggagalkan penggunaan pemborosan anggaran sekitar 6,9 miliar. Dana tersebut akan digunakan kunjungan ke luar negeri. Bisa kita selamatkan dengan modal hanya nge-tweet atau dengan hanya modal komen di media sosial atau di platform media sosial netizen. Ini sangat mempengaruhi. Bicara sendiri bersama saya, Bung Adi Siregar. Dalam 2 minggu terakhir ada 2 topik yang sangat menyita perhatian publik, baik itu masyarakat secara luas, wartawan, dan pengguna media sosial di Bekasi. Topik yang pertama terkait dengan rencana keberangkatan DPRD Kota Bekasi ke 3 negara. Jadi di tahun 2022 ini APBD sudah menganggarkan slot untuk kunjungan DPRD Kota Bekasi ke luar negeri. Anggarannya sekitar 6,9 miliar. Sesudah rencana ini tanda petik bocor kepada publik, reaksi negatif atau kecaman dari masyarakat boleh dibilang sangat luas dan masif, terutama di jagat media sosial. Netizen Bekasi bereaksi. Kita tahu salah satu netizen yang sangat reaktif, brutal ya, itu adalah netizen Bekasi. Nah, itu dalam 1 minggu terakhir atau 2 minggu terakhir lah, sejak dirilis oleh beberapa media, baik itu cetak, online, ataupun media sosial, masyarakat, pengguna media sosial di Bekasi memberikan kecaman, memberikan kritik yang sangat pedas terhadap DPRD Kota Bekasi. Alasannya, masyarakat menilai DPRD Kota Bekasi tidak empatik terhadap persoalan yang ada di tengah masyarakat. Masyarakat sedang kesulitan dengan kenaikan harga pangan, harga BBM, bahkan juga ada beberapa anak sekolah yang tidak bisa mengikuti ujian karena tidak bisa bayar uang sekolah. Tapi anggota dewan kita berencana melakukan kunjungan ke 3 negara. Ada Australia, ada Uni Emirat Arab, dan yang terakhir Turki. Wow, menarik. Siapa yang nggak kepingin kan healing ke luar negeri ya kan, jalan-jalan, kita cuci mata. Saya sebenarnya mewakili netizen, atau katakanlah membaca perasaannya netizen. Sebenarnya dewan ini mau keluar negeri mau ngapain gitu loh. Orang lagi susah, masyarakat sedang kesulitan. Dengan alasan kunjungan ke luar negeri, mereka pergi dengan menggunakan uang rakyat, menggunakan pajak yang dipungut dari masyarakat. Ya wajar kalau orang mempertanyakan empatinya DPRD kita. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan penggusuran di Kayu Ringin. Ini juga mendapat perhatian dari masyarakat Bekasi dan juga media-media nasional. Penggusuran, penertiban itu sebenarnya biasa. Tidak ada yang spesial sebenarnya. Ada lahan yang penggunaannya untuk resapan, untuk
penghijauan, tapi digunakan secara ilegal untuk kepentingan berdagang, kepentingan tinggal atau yang lainnya, tentu itu bermasalah. Pada titik ini kita sepakat dengan pemerintah. Yang menjadi perhatian oleh netizen Bekasi atau media nasional, di saat penggusuran itu ada 3 bangunan yang tidak digusur. Bangunan itu adalah markas atau base camp-nya ormas. Itu sangat melukai masyarakat. Rasa keadilan masyarakat terkoyak-koyak. Ini pemerintah jelas-jelas menunjukkan ada pilih kasih di sini. Ada sikap yang tidak fair, perlakuan terhadap masyarakat marginal dan terhadap kelompok ormas yang tanda petik dipandang memiliki kuasa tertentu. Makanya wajar ada satu kutipan dari seorang netizen Bekasi, negara kalah dengan preman. Sebenarnya kita sedih dengan ungkapan atau keluhan seperti itu. Ini kan negara dibuat di atas semua kepentingan, di atas negara ini dibangun ya memang untuk melindungi semuanya. Tapi dari kasus itu kita melihat bahwa negara pandang bulu apapun alasannya. Tapi dengan kekuatan media sosial, dengan perhatian netizen, kedua hal tersebut menjadi polemik di masyarakat yang berujung pada mempengaruhi kebijakan publik pemerintah. Terkait dengan kunjungan ke luar negeri ini, masyarakat sudah melakukan penolakan dan saya mendapat kabar bahwa rencana tersebut ditunda. Apalagi sampai hari ini juga belum tentu ada izin dari Kementerian Dalam Negeri, karena memang DPRD, kepala daerah ketika akan melakukan kunjungan ke luar negeri harus mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri atau Mendagri. Dan yang kami dengar sampai hari ini izin tersebut belum diterima. Dan kemungkinan besar rencana tersebut ditunda karena memang penolakannya luar biasa. Yang kedua, sesudah terjadi polemik, media nasional juga ikut terlibat dalam opini ketidakadilan penggusuran di Kayu Ringin. Akhirnya keesokan harinya pemerintah Kota Bekasi melakukan penggusuran atau membongkar bangunan yang menjadi markas atau base camp ormas-ormas tersebut. Dan kita mengapresiasi bahwa pemerintah Kota Bekasi masih mendengar masukan dan juga kritikan dari publik Bekasi. Dari 2 kasus ini yang menarik menurut saya, yang menjadi poin dari saya, bahwa media sosial memiliki peranan yang sangat besar, memiliki andil yang sangat besar dalam mempengaruhi opini publik, dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Jadi media sosial ini tidak hanya dijadikan sebagai alat untuk ya bersenang-senang, curhat, pansos, atau stalking mantan, ya enggak lagi gitu ya. Tapi media sosial ini sudah bisa berubah dari yang sifatnya tadi hal-hal yang tidak terlalu produktif, bisa kita rubah menjadi yang
sangat produktif dan bermanfaat dalam konteks mempengaruhi kebijakan publik. Kita, masyarakat, netizen Bekasi sudah sukses menggagalkan penggunaan pemborosan anggaran sekitar 6,9 miliar. Dana tersebut akan digunakan kunjungan ke luar negeri. Bisa kita selamatkan dengan modal hanya nge-tweet atau dengan hanya modal komen di media sosial atau di platform media sosial netizen. Ini sangat mempengaruhi. Kenapa saya bilang sangat mempengaruhi? Pejabat publik, DPRD, mereka dipilih berdasarkan popularitas, mereka dipilih berdasarkan image, opini publik. Nah, makanya ketika ada opini negatif, opini buruk, ini akan sangat mempengaruhi tindak tanduk karir politik mereka. Makanya politisi itu sangat mementingkan, sangat memperhatikan image, brand, sikap, opini publik terhadap dirinya. Nah, dari kasus, katakanlah kasus rencana ke luar negeri tadi, kalau misalnya anggota DPRD-nya tidak peduli dengan opini publik ini, bayangkan penolakan kemarin itu di satu platform media sosial saja ya, di satu akun ya, misalnya katakanlah Info Bekasi. Ketika Info Bekasi memposting rencana tersebut, ada 224.000 orang. 224.000 orang yang membaca, yang mengetahui rencana tersebut. Dan itu sangat masif. Berapa akun yang memviralkan rencana tersebut. Makanya di era media sosial ini, kalau ada pejabat publik, kalau ada politisi yang tidak sensitif terhadap opini di publik, siap-siap saja citranya akan rusak. Nah, kita sebagai pengguna media sosial berkepentingan bahwa kebijakan publik ini harus kita kawal, harus kita jaga bagaimana dia adil, efektif, dan benar-benar juga bermanfaat bagi masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut. Jadi menurut saya ini adalah kesempatan bagi kita untuk menggunakan media sosial dalam mempengaruhi opini dan kebijakan publik. Kita menjadi editor, kita menjadi yang menyebarkan, kita yang memberikan opini, sehingga kebijakan publik yang tidak berpihak pada masyarakat bisa kita rubah, bisa kita antisipasi sejak awal. Kasus rencana DPRD akan jalan-jalan ke luar negeri adalah menjadi pelajaran yang berarti dan sangat berharga. Oke, media sosial memiliki peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi opini publik, persepsi publik, dan kebijakan publik. Jangan kita sia-siakan, media adalah senjata bagi kita untuk mengubah kebijakan publik yang tidak berpihak kepada masyarakat. Saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada netizen Bekasi yang sudah sukses menggagalkan rencana DPRD Kota Bekasi kunjungan ke luar negeri. Artinya kita sudah melakukan penghematan anggaran sekitar 6,9 miliar. Lagi-lagi dengan modal media sosial kita bisa mempengaruhi opini publik.
Gunakan media sosialmu secara cerdas.